Revolusi industri merupakan periode di mana terjadi perubahan yang besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri dimulai dari Inggris dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia. Revolusi industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Adanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota. Revolusi industri memiliki berbagai dampak seperti perusahaan kecil gulung tikar, perdagangan makin berkembang, transportasi semakin lancar, berkembangnya urbanisasi, upah buruh rendah, dan munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Ada banyak hal yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri, seperti Inggris yang kaya akan bahan tambang seperti batu bara, besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, Wall juga sangat menunjang industri tekstil. Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru. Jadi, itu mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masyarakat Eropa pra-revolusi industri, yaitu kehidupan mereka sebelum terjadinya revolusi ini. Kapan? Jadi, pada tahun 1200, industri rumahan makin berkembang pesat dan muncul kelompok-kelompok mereka. Hingga tahun 1350, mulai berkembang perserikatan kota-kota dagang. Siapa? Sejak abad ke-14, Inggris di bawah kepemimpinan Raja Edward III mulai membangun industri sejenis kain wol dan majunya ilmu pengetahuan di Eropa mendorong adanya revolusi industri di Eropa. Di mana ya? Perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang Islam sehingga menghambat masyarakat Inggris sebagai pedagang non-Islam untuk tetap berdagang di sana. Apa yang terjadi? Keadaan ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Eropa. Mengapa Inggris bisa bangkit kembali? Nah, akibat Perang Salib, Eropa aktif kembali dalam perdagangan, apalagi muncul kota-kota dagang seperti Genoa, Florence, dan Venesia. Bagaimanakah prosesnya? Nah, perserikatan yang dibentuk pada tahun 1350 itu bertujuan untuk menjaga keamanan dalam perdagangan. Sedangkan situasi Inggris sendiri adalah negara agraris. Kehidupan mereka masih bergantung pada tuan-tuan tanah yang tanahnya diperuntukkan sebagai pemeliharaan ternak yang menghasilkan bahan baku wol, lalu diekspor. Itulah keadaan masyarakat Eropa pra-revolusi industri. Selanjutnya akan masuk ke tahap revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris terjadi pada abad 17 hingga 18. Latar belakang terjadinya sistem revolusi industri di Inggris. Pertama, situasi politik yang stabil. Kedua, Inggris kaya akan bahan tambang. Ketiga, adanya penemuan baru di bidang teknologi. Keempat, kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan. Kelima, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru atau disebut sebagai hak paten. Terakhir, adanya arus urbanisasi yang besar akibat adanya revolusi agraris. Jadi, berikut penemu-penemu yang mendukung revolusi industri di Inggris. Yang pertama adalah James Watt, yang berhasil menciptakan mesin uap pada tahun 1796. Yang kedua adalah John Kay, yang menemukan kumpulan terbang pada tahun 1733. Yang ketiga adalah James Hargreaves, yang menemukan alat pemintal pada tahun 1765. Yang keempat adalah Edmund Cartwright, yang menemukan alat tenun pada tahun 1785. Dan juga yang terakhir adalah Abraham Darby, yang menemukan batu bara. Revolusi sosial di Inggris. Industrialisasi membuat seluruh elemen masyarakat harus bekerja di pabrik-pabrik untuk menghasilkan barang produksi. Wanita dan anak-anak dipaksa untuk bekerja 12-18 per hari dengan waktu istirahat yang tidak cukup.
Mereka bekerja dalam paksaan dan tekanan, bahkan mendapatkan intimidasi dan tindakan represif dari pengawas pabrik. Revolusi sosial adalah usaha untuk mengubah hidup rakyat dari tidak layak menjadi layak. Untuk memperbaiki nasib mereka, pemerintah dan parlemen Inggris mengeluarkan kebijakan-kebijakan berikut. Yang pertama, Catholic Emancipation Bill pada tahun 1829 berisi ketentuan bahwa kaum Protestan dan Katolik mempunyai hak yang sama. Yang kedua, Reform Bill pada tahun 1832 berisi ketentuan bahwa perwakilan di parlemen sesuai dengan jumlah penduduk. Yang ketiga, Abolition Bill pada tahun 1833 berisi ketentuan penghapusan perbudakan di Inggris dan koloninya. Yang keempat, Victory Act pada tahun 1833 berisi ketentuan bahwa anak-anak yang berumur di bawah 9 tahun tidak boleh bekerja sebagai buruh perusahaan. Yang kelima, Poor Law pada tahun 1834 berisi ketentuan tentang pendirian rumah kerja bagi pengemis dan pengangguran, rumah perawatan bagi orang cacat, dan pemberian bantuan bagi mereka yang tidak bekerja karena lanjut usia. Yang keenam, Corn Law pada tahun 1815 sampai 1846 berisi ketentuan tentang larangan impor gandum dari luar negeri. Selama melalui proses revolusi sosial, kaum buruh semakin sadar bahwa nasib mereka di tangan mereka sendiri dan harus diperjuangkan sendiri. Sebagai wadah perjuangan tersebut, mereka mendirikan serikat pekerja. Industrialisasi, suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi industri. Masyarakat fokus kepada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang beragam atau spesialisasi, gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Imperialisme, sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas negara lain agar negara itu dapat dipelihara dan berkembang. Hubungan dari keduanya itu adalah karena adanya industrialisasi, maka semua negara berlomba-lomba untuk mengembangkan industri di negaranya. Karena itu, mereka membutuhkan bahan mentah dan tenaga kerja yang murah, sehingga mereka berlayar dan mencari negara yang memiliki sumber daya dan tenaga kerja yang murah, dan mereka dapat memegang kendali atas negara itu. Sebab umum, munculnya pertentangan antara kaum proletar dengan kaum borjuis. Lahirnya imperialisme modern di Indonesia dan mengikuti globalisasi yang baik untuk memajukan peradaban di Indonesia. Sebab khusus, menyisihkan tenaga kerja manusia yang akhirnya mulai mempersempit lapangan pekerjaan yang tersedia. Dan juga kaum buruh menjadi objek pemerasan kaum majikan dengan cara bekerja dengan waktu yang diperpanjang atau waktu hampir 1 hari tetapi dibayar dengan upah yang rendah.